Adab membaca Al-Quran. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas, memakai pakaian yang sopan, dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Majlis atau posisi duduk yang paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Ketiga, membaca ta'awuz ketika memulai membaca Al-Quran. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai dengan apa yang kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Keenam, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ketujuh, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara yang bagus. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang salat atau yang sedang tidur. Orang yang salat tengah bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Kesembilan, Rasulullah SAW telah melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. 10. Melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Boleh mengucapkan salam sampai 3 kali. Tamanni secara bahasa artinya berangan-angan. Namun kata para ahli tafsir, yang dimaksud dengan idza tamanna ay idza tala. Idza tamanna ketika berangan-angan artinya ketika dia sedang membaca. Karena membaca Al-Quran adalah hakikatnya sedang berangan-angan. Kata Al-Azhari rahimahullah, salah seorang ulama ahli bahasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bacaan Al-Quran dengan angan-angan karena ketika orang itu membaca Al-Quran, maka dia berangan-angan terhadap apa yang dia baca. Pada saat dia membaca ayat-ayat tentang rahmat, ayat-ayat tentang surga, maka dia berangan-angan untuk mendapatkannya. Dan pada saat dia membaca ayat tentang ancaman atau ayat tentang neraka, maka dia berangan-angan semoga Allah menyelamatkannya. Karena itulah munculkan angan-angan pada saat kita membaca Al-Quran. Dengan ini kita akan bisa khusyuk dalam membacanya. Adab membaca Al-Quran. Mana yang lebih baik? Baca Al-Quran lebih banyak tapi nggak ngerti, atau baca Al-Quran tapi paham artinya? Tapi kalau paham artinya, jumlah ayat yang dibaca lebih sedikit. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang kedua. Kenapa? Karena tujuan diturunkan Al-Quran adalah supaya menjadi pelajaran untuk kita. Dan Allah memerintahkan kita mentadaburi Al-Quran. Maka semakin kita membaca Al-Quran dengan penuh tadabur, itu lebih utama dibandingkan kita sebatas baca, banyak tapi kagak ada yang paham. Makanya kata Ibnu Abbas, lebih saya sukai baca Al-Baqarah dalam sebulan tapi saya paham, daripada saya khatam Quran dalam sebulan. Gimana dong di bulan Ramadan? Apakah baca Quran terus atau tadabbur juga? Kalau kamu bisa menggabungkan 2 perkara, ada waktu buat tadabbur, ada waktu untuk baca Al-Quran. Sehingga menggabungkan 2 perkara yang bagus, insya Allah. Tapi kalau kamu waktunya sempit banget, bisanya cuma buat tadabbur, ya udah pilih tadabbur. Karena itu yang lebih besar pahalanya insya Allah, dan lebih bermanfaat untuk hati kita. Termasuk di antara nasihat untuk Al-Quran adalah mentadabburi ayat-ayatnya. Ya, jadi Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk ditadabburi. Kita pahami maknanya. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ya, syaitan
ini berusaha untuk menjauhkan kita dari Al-Quran, bapak-bapak sekalian, ya, dan juga para ummahat. Ya, karena mereka tahu di dalam Al-Quran ini ada petunjuk. Kalau sampai tergerak hati kita memahami Al-Quran, kemudian mengikuti isinya, ya, maka ini adalah kerugian bagi syaitan. Maka mereka berusaha untuk menghalangi kita dari tadabbur ayat-ayat Allah. Ya, dijadikan kita memahami bahwasanya Al-Quran itu hanya sekedar dibaca, sehingga semangat kita hanya untuk membacanya. Berapa kali kita khatam? Ya, tapi kalau ditanya berapa ayat yang sudah kita pahami, maka ini sangat sedikit sekali kita memahami. Coba seandainya dalam satu hari ya kita berusaha untuk mentadaburi satu ayat saja, ya, atau dua ayat, ya, dipahami maknanya, kemudian ditadaburi, kemudian memikirkan, ya, konsekuensi dari ayat tersebut, maka itu akan lebih banyak faedahnya daripada seseorang membaca 1 juz, 2 juz, tapi dia tanpa memahami apa maknanya. Ya, sambil dia jalan, ya, dia atau antara adzan sampai iqamah, dia mengulang-ulang satu ayat, kemudian berusaha untuk memahami maknanya, maka ini lebih banyak manfaatnya bagi seseorang. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, ataukah di dalam hati ada kunci-kuncinya. Orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya hatinya sudah tertutup. Maka coba dibiasakan, ya, satu hari kita berusaha untuk mentadabburi satu ayat, dua ayat, kita baca tafsirnya, ya, maka itu insyaallah akan banyak manfaat.